Kalian percaya nggak sih kalau orang-orang di Indonesia lebih banyak berobat ke luar negeri ketimbang di sini? Hai guys, kembali lagi sama gue Saktia di Kata Saktia. Indonesia telah merdeka selama 75 tahun nih guys. Merdeka dalam kamus KBBI artinya adalah tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Tapi sayangnya gak sepenuhnya kita merasakan kemerdekaan. Kayak contohnya aja nih, kesehatan yang masih bergantung pada pihak luar. Kalian percaya nggak sih kalau orang-orang di Indonesia lebih banyak berobat ke luar negeri ketimbang di sini? Tapi ini khusus orang-orang yang punya kemampuan lebih ya. Buktinya nih guys, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadisadikin mengatakan bahwa spending orang Indonesia yang berobat ke Malaysia atau Singapura itu mencapai 3-5 miliar dolar. Wah gila, banyak banget. Bahkan beliau nih mengatakan bahwa industri kesehatan di Indonesia belum cukup bagus dan juga industri kesehatan di Indonesia masih terbilang belum mandiri nih guys. Ya mungkin karena 90%-an alat dan bahan baku kita itu masih impor. Tahun 2014 aja misalnya, import alat kesehatan mencapai 750 juta dolar US guys. Sedangkan bahan baku farmasi mencapai 1,3 miliar dolar yang diimpor dari Cina dan India. Aduh, kalau dirupiahin banyak deh pokoknya. Kalau menurut Direktur Utama Pertamina Bina Media IHC, Holding Rumah Sakit BUMN Fatemayan Rahmat, ada dua alasan kenapa orang Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri nih. Yang pertama, di sana itu tuh kepastian untuk bisa sembuh lebih besar. Hal ini bisa dilihat dari outcome yang terukur nih guys. Yang kedua nih guys, sebenarnya karena Indonesia kekurangan sumber daya manusianya nih. Jumlah dokter spesialis di Indonesia paling rendah di Asia Tenggara. Kalian bayangin aja guys, 5 orang dokter spesialis untuk 1000 orang. Jauh banget kan dengan ketentuan ideal yang sudah ditentukan oleh WHO. Ya kalau WHO nentuinnya kan 23 dokter spesialis untuk 100 orang. Kenapa kok menjadi pilihan? Karena sebagian orang yang pernah merasakan berobat di luar negeri itu ada merasa satu kejelasan informasi, mas, kepastian. Contoh, Pak ini sakitnya apa? Oh ini sakitnya ini. Berapa hari kira-kira? Oh sekian hari. Kemudian berapa biayanya? Oh sekian. Nah sebagian besar rumah sakit yang dipilih oleh orang tadi itu ada kepastian itu. Nah sementara di Indonesia mungkin Mas mungkin tahu tidak bisa menjawab itu semuanya. Kalau ditanya, Pak ini apa penyakitnya? Nanti dulu tunggu pemeriksaan, masih harus periksa ini gitu ya. Kemudian Pak berapa nanti biaya? Oh tergantung tindakannya gitu. Jadi ada hal-hal yang seharusnya kita bisa meniru dari pihak luar negeri itu. Jadi satu lagi mas, yang mungkin menurut saya kenapa kok mereka masih suka ke luar negeri tadi, karena mereka merasa tadi disampaikan kepastian ya, ada suatu layanan servisnya yang memang yang diharapkan bagi orang yang berduit. Orang berduit itu kan maunya duduk manis semua kan, semuanya sudah dari mulai berangkat tuh udah dijemput sama tim mereka ke bandara, ya kan ya mas ya, turun dari pesawat sudah jemput ke rumah sakit, kemudian keluarganya ada penginapan khusus dan sebagainya. Dan bagi orang berduit tidak ada masalah, dia tinggal bayar kan. Iya betul. Nah, dia nggak mau antri, nggak mau susah-susah kan mas ya. Memang terutama alat dan obat tadi memang sebagian masih dari luar negeri kan, betul nggak ya kan? Ya obat maupun itu, apakah itu diartikan terjajah? Nah, saya nggak akan membuat statement itu, silakan aja di itu. Nah, untuk itu saatnya kita betul digerakkan untuk cinta produksi dalam negeri, itu saya kira bagus untuk dilakukan.
Tapi sebenarnya fasilitas dan teknologi kesehatan di Indonesia ini sebenarnya udah memadai kok dari segi pengobatannya ya. Tapi emang dasar manusianya aja nih orang-orang di Indonesia yang pada nggak bisa ngantri untuk berobat, maunya serba cepet aja. Kan kalian tahu dong pelayanan kesehatan di Indonesia ini emang santuy cuy. Apa-apa serba woles, nggak ada tuh yang namanya gerabak gerubuk, semua serba santai. Nah, saking santainya tuh pasien sampai lewat. Mulut gue emang sembarangan nih. Ini tuh sesuai banget guys dengan Undang-Undang Dasar 1945 nih, bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan warga negara. Maka dari itu nih guys, pemerintah itu wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman. Gak cuma aman, tapi juga harus bermutu dan terjangkau sesuai dengan amanah Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dengan sumber daya di bidang kesehatan yang ada, pemerintah ini sekarang sedang mencoba memaksimalkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa. Gila, emang banyak banget sih ya. Nah, tapi kalau misalkan pemerintah memacu pada undang-undang sih harusnya bisa ya memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Biar apa? Biar orang-orang di Indonesia nggak usah jauh-jauh berobat ke luar negeri. Ya, tapi terserah sih ya mau berobat ke luar negeri, mau kemana aja sih terserah, tergantung duit. Nah, mumpung sekarang lagi di bulan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta gue nih, gue berharap kita bisa merasakan kemerdekaan yang seutuhnya guys. Semoga kita bisa menjadi bangsa yang mandiri dan tidak terikat maupun bergantung kepada pihak lain. Ayo Indonesia, merdeka! Karena sekarang bulan Agustus, makanya gue pengen kasih pantun buat kalian. Udah siap alay-alayku? Siap, bosku. Oke, jalan-jalan ke Malaysia. Cakep. Pulangnya beli obat tetes mata.